Shalom saudara. Shalom. Bertemu kembali kita di Selamat Pagi Roh Kudus. Mari kita saat teduh bareng, mendengarkan firman Tuhan bareng, memuji menyembah Tuhan bareng. Untuk setiap saudara, saya encourage supaya setiap kita memberikan waktu sebentar, mungkin ini sekitar 15-20 menit, supaya kita tidak sambil-sambil dalam melakukannya. Dan juga nanti rekan-rekan bisa klik tombol sisinya, close captionnya, karena mungkin akan ada lagu yang tidak familiar, jadi ada subtitlenya yang membantu kita untuk menyanyi bersama. Mari kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Tiada yang seperti Kau Tuhan. Naikkan syukurmu. Kau Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan bagimu. Yesus, sungguh baik menyanyikan pujian bagi Tuhan dan bermazmur bagi Yang Maha Tinggi. Mari kita nyanyikan lagu ini. Semesta alam. Semesta alam ceritakan kemegahan kuasa-Mu Tuhan. Langitlah tahta-Mu. Yes. Bumi tumpuan kaki-Mu. Dalam topan badai Kau hadir, meneguhkan kasih setia-Mu. Tak surut langkahku, tak goyah imanku. Mari kita katakan, selamanya Engkau tetaplah Allahku. Takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karya-Mu. Hatiku percaya Kau tetaplah Allah. dalam topan badai. Dalam topan badai Kau hadir, meneguhkan kasih setia-Mu. Tak surut langkahku, tak goyah imanku. Selamanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau tetaplah Allahku. Takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karya-Mu. Hati
hatiku percaya Kau tetap Katakan sekali lagi, selamanya. Selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggetarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karyamu, hatiku percaya Kau tetaplah. Mari kita sembah Tuhan, sembah Dia seluruh bumi. Biar hanya nama-Mu Tak pernah meninggalkan kami. yang ditinggi Dalam topan badai Kau hadir, tunjukkan kasih setiamu, Yesus. Yesus, percaya hari ini kasih setiamu baru, berkat yang baru Kau sediakan. Yesus, Ku mau lakukan yang terbaik bagimu Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan ini. Ku lakukan yang terbaik. persembahkan seluruh hidupku kepadamu Tuhan, sebagai korban yang harum di hadapan. Inilah hidupku, Berikan Tuhan, berikan Tuhan segala yang terbaik di hidupku ini. Pakailah jadi alat kerajaan, ku lakukan yang terbaik. katakan sekali lagi saudara. Ku persembahkan, persembahkan seluruh hidupku kepadamu Tuhan, sebagai korban yang harum di hadapan-Mu. inilah hidupku. Berikan Tuhan, Berikan Tuhan segala yang terbaik di hidupku ini. Pakailah jadi alat kerajaan, ku lakukan yang terbaik. Ku lakukan yang terbaik. kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur bahkan semua perbuatan kami, Allah yang mengerjakan kemauannya untuk kami melakukan yang baik. Aku berdoa di dalam nama Yesus, supaya kami menyadari Engkau hadir di tempat ini memberikan pengertian kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah, kami siap diubahkan, kami siap dibentuk. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin, 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 amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan kali ini. Saya ambil judul, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Memang ini perkataannya dari kitab Roma ya saudara.
Tetapi hari ini saya mau share kepada saudara, di dalam Kristus itu selalu ada harapan. Dia adalah sumber pengharapan. Kita bukan hanya diberikan harapan kosong, tetapi saudara dan saya bisa melihat pengharapanmu terjadi. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah kita sumber pengharapan. Saya mau bacakan ayat renungannya dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, katanya gitu ya. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Jadi ini kondisinya sudah terjadi yang buruk gitu saudara ya. Namun aku akan tetap bersorak-sorai dalam Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, kata firman Tuhan ya. Jadi ini penting sekali kita mengerti saudara. Ada memang situasi di mana hal yang buruk itu sudah terjadi. Ada memang situasi di mana bangsa Israel sudah 400 tahun dibuang. Ada juga terjadi di mana Sadrak, Mesak dan Abednego itu sudah ada di perapian gitu kira-kira ya. Ada memang kondisi di mana sudah terjadi, yaitu Daniel sudah dimasukkan ke gua singa. Tetapi apakah kemudian penjagaan Tuhan terhenti? Nah ini yang menjadi ketakutan bagi banyak banget anak Tuhan. Takut gagal, takut gak mengalami yang dia ingin, takut dikecewakan, takut gak berhasil, takut proyeknya gak jadi, takut gak dapat pekerjaan. Saudara, Alkitab ternyata sudah cover hal-hal serupa. Tetapi saudara perlu tahu bahwa Tuhan kita turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa perlu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia? Karena mungkin yang diterima itu tidak baik saudara. Itu juga yang terjadi pada Daniel, pada Sadrak, Mesak, Abednego, pada Yusuf. Sudah terjadi di mana Yusuf dilempar ke sumur. Bahkan bukan hanya sekedar dilempar ke sumur, dia sudah dijual, dijadikan budak. Naik dikit, kemudian dibuang lagi menjadi orang yang dipenjara saudara. Tapi Allah kita adalah Allah yang sama dulu, sekarang dan selamanya. Ia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Seperti yang dialami Yusuf, justru ketika dia ada di penjara, dia bertemu dengan juru minum dan juru roti yang kemudian menjadi jembatan untuk membawa dia sampai kepada Firaun. Yusuf sendiri berkata, Tuhan yang membawa rencana penyelamatan besar bagi bangsa Israel. Melalui apa? Melalui yang dialami oleh Yusuf. Orang boleh mereka-rekakan yang buruk. Saudara boleh dianggap gagal. Tetapi menurut firman Tuhan, kita bukan orang-orang yang gagal karena kita adalah anak-anaknya. Sekalipun saudara mengalami hal yang buruk karena kita ada di dunia ini ya. Tuhan tidak mau kita mengalami hal yang buruk. Tapi memang Alkitab berkata dunia ini sudah diberikan kepada anak manusia. Sama seperti orang tua kita tidak ingin kita mengalami hal yang buruk. Tetapi kalau kita sudah berada di luar pengawasannya, maka kadang hal yang buruk itu terjadi gitu ya. Demikian juga dengan Tuhan. Karena kehendak bebas kita dan karena kita ada di bumi ini yang dikuasai oleh si jahat gitu kira-kira saudara ya. Maka Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap kita dan hal yang buruk dari luar itu bisa terjadi saudara. Tapi puji Tuhannya, yang buruk pun bisa membuat kita semakin naik dan bukan turun. Dan pasti membuat kita semakin naik dan bukan turun. Jadi ketika saudara mengalami hal yang buruk, jangan takut. Jangan khawatir, jangan berhenti. Karena gagal itu adalah kalau kita kemudian berhenti. Saudara perlu melihat cerita di Alkitab yang dimana skenarionya pasti sama dengan apa yang kita alami. Mungkin ada di antara saudara yang terlilit dengan hutang. Pinjol mungkin begitu ya. Dan tidak tahu jalan keluarnya. Saran saya, dan firman Tuhan gak akan pernah gagal, datang kepada firman Tuhan.
cari pembimbing saudara yang mendekatkan saudara kepada firman Tuhan. Tapi kan masalah pinjol ini gede banget dan gak ada jawabannya. Coba kita perhatikan sebentar firman Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah akan dilempar ke perapian. Kira-kira ada kemungkinan hidup gak? Gak ada, saudara. Tapi sekalipun mereka kemudian dilempar, di dalam Tuhan selalu ada perlindungan. Sudah masuk pun kita terjerumus. Baik itu karena kesalahan kita, seperti yang dilakukan oleh Daud, karena kesalahannya menghitung jumlah orang Israel misalnya, tetap Tuhan pasti akan selalu membawa kita naik dan bukan turun. Yusuf mungkin dia tidak tahu timing untuk menyebutkan bahwa papahnya, mamahnya, dan saudara-saudaranya akan sujud menyembah dia melalui perumpamaan mimpinya. Dia mungkin melakukan kesalahan itu dan kemudian membawa dia ke dalam berbagai macam masalah. Tetapi lihat, Allah turut bekerja dalam segala hal. Dia menjadi Perdana Menteri terbaik yang pernah ada, yang menyatukan seluruh Mesir menjadi semuanya di bawah kekuasaan Firaun, bahkan membawa keselamatan bagi bangsa pilihan Tuhan sendiri, yaitu bangsa Israel. Jadi ketika saudara hari ini mungkin punya masalah, penyakitmu kata dokter itu gak akan sembuh. Dan kita mulai berkata, ya gak mungkin sembuh lagi. Ya kita berharap aja lah, ya kita pasrah aja sama Tuhan. Jangan begitu cara berpikirnya. Firman Tuhan itu adalah kesembuhan bagi setiap saudara. Yang demam sembuh, ibu mertua Petrus. Bahkan ada yang sakit kusta, bukan hanya satu orang, tapi 10 orang sembuh juga, saudara. Saudara bisa lihat, bahkan anaknya Yairus bangkit. Tapi penyakit saya ini udah bertahun-tahun saya alami. Ada yang sudah 38 tahun sakit. Justru saudara perlu menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Buat saudara yang mepet, ada masalah yang harus diselesaikan hari ini. Saya nggak tahu, tergantung masalah saudara. Kayaknya Tuhan nggak mungkin tolong. Ada kejadian di mana seorang wanita Sarfat, janda di Sarfat, dia berkata kepada Elia yang minta roti ke dia, dia bilang begini, ini cuma ada sedikit minyak dan sedikit tepung, kami akan bikin roti, kemudian kami akan makan dan setelahnya kami akan mati. Jadi ini sudah mepet, saudara. Tapi apakah Tuhan tinggalkan? Tidak. Apakah Tuhan biarkan? Tidak. Justru ada mujizat terjadi. Lebih mepet lagi, ada lagi ceritanya, saudara. Daud sudah mau dilemparin sama penduduk kota Ziklag. Tapi dikatakan apa? Dia menguatkan percayanya kepada Tuhan. Setiap orang yang mengatakan kepada saudara, ya memang Tuhan ada, tapi kita kan harus mati-matian dan kita harus usahakan. Bukan. Allah yang mengerjakan kemauan bagi setiap kita. Saudara perlu datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Dia sudah menunjukkan bagaimana tidak mungkin dia gagal. Untuk jangka waktu yang pendek, untuk sesuatu yang mepet, untuk yang mendesak, untuk hal-hal yang mustahil. Makanya dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham berharap juga. Kok bisa begitu ya, tidak ada dasar untuk berharap, tapi kenapa dia berharap? Karena tidak ada dasar untuk berharap kalau melihat kondisinya, karena dia sudah layu dan Sarah juga demikian. Tetapi selalu ada dasar untuk berharap kepada Kristus karena dia adalah sumber pengharapan. Dan pengharapan kita di dalam dia pasti terjadi ketika kita percaya. Jadi saudara, justru perhatikan, Alkitab sudah cover semua masalah saudara. Dia sudah cover semua kebutuhan saudara. Firman Tuhan lagi-lagi berkata di Efesus 1 ayat 3, segala berkat rohani di dalam surga sudah disediakan. Bagian kita justru duduk tenang, merenungkan firman Tuhan sehingga kita menyadari betapa besar, betapa berkuasanya dia, betapa ia luar biasa, betapa tidak ada yang mungkin bisa mengalahkan dia. Tidak ada nama di kolong langit ini yang lebih berkuasa dari nama Tuhan kita. Sehingga apapun masalah saudara, saudara bisa datang ke firman Tuhan terlebih dahulu. Saudara bisa merenungkannya sehingga saudara bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis di firman Tuhan. Dan Anda akan melihat bagaimana jalan itu terbuka karena Tuhan adalah jalan. Bagaimana jalan keluar itu saudara dapatkan karena Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Bagaimana saudara diarahkan ke jalan yang benar karena dia akan meluruskan jalan saudara. Mari saya encourage setiap kita. Perkatakan firman Tuhan,
hafalkan supaya dalam keseharian kita mulai memperkatakannya dan merenungkannya, karena dia adalah pribadi. Sehingga semakin saudara lama bergaul dengan dia, semakin saudara akan mengenal dan kagum serta melihat gak ada yang bisa membahayakan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Kami bersyukur sebab tidak ada Allah seperti Engkau. Saya ingin berdoa buat setiap saudara dimanapun kau berada yang sedang ada dalam pergumulan, baik itu pinjol, baik itu untuk kesehatanmu, baik itu untuk pekerjaanmu, untuk studimu. Saya ingin berdoa dalam nama Yesus, firman Tuhan yang sama itu memberi jawaban yang berbeda kepada setiap Anda sesuai dengan kebutuhanmu. Di dalam nama Yesus pemulihan itu terjadi. Di dalam nama Yesus engkau menerima jawaban hari ini. Ada jawaban untuk masalahmu. Hari ini ada jalan keluar. Hari ini ada mujizat bagi setiap kita. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami yang berletih lesu dan berbeban berat justru mendapatkan kelegaan. Allah kami luar biasa. Tak akan tergoyahkan kami Tuhan bersama dengan Engkau. Sebab selamanya Engkau adalah Allah kami. Mari kita nyanyikan lagu ini saudara. Selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggetarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karyamu, hatiku percaya kau tetap. Mari kita katakan sekali lagi. Selamanya, selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam takkan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karyamu, hatiku percaya kau tetaplah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk saat teduh kami. Kami percaya kau berperkara, penyediaanmu luar biasa untuk hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih untuk setiap kita yang sudah bersama-sama. Buat setiap saudara, kita juga menyediakan saat teduh ini. Saudara bisa lihat setiap hari Selasa dan hari Kamis. Jadi kita bisa saat teduh bersama-sama. Dan kita bisa share juga ke rekan-rekan kita linknya, supaya semakin banyak orang yang mendengarkan kebenaran dan memulai harinya bersama-sama dengan Tuhan. Juga setiap saudara yang ingin support pelayanan ini, saudara bisa ada nomor rekening untuk donasi, atau bisa juga super thanks yang ada di YouTube ini saudara. Dan untuk khotbah dari GKKD Souters, saudara juga bisa lihat di Spotify kita, Souters, GKKD Souters, Souters Sermon. Tuhan Yesus memberkati saudara.